Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Tadi alhamdulillah di 1 jam ya, sekitar 1 jam lebih sudah membuat draft ya, draft yang akan kita upload ke live worksheet. Oke, baik. Mohon izin saya untuk share screen. Ya, sudah tampak ya? Sudah. Oke, seperti biasa kita ketik saja live worksheet. Sama seperti kemarin. Ini tampilannya ada teacher access ya. Teacher access. Jika sahabat kemarin belum out ya, belum sign out, maka langsung otomatis tertulis di sini ya. Saya sudah otomatis, Bu. Iya, karena kemarin kan nggak sign out. Iya. Ini saya contohkan yang sign out, jangan sampai nanti bingung. Nah, ini ya. Jadi untuk tampilan sudah login, di sini nanti akan tampak nama sahabat ya, sesuai dengan nama yang dibuat kemarin. Jadi ini adalah usernya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membuat ini ya, interaktif worksheet ya. Make interaktif worksheet. Jadi bagi sahabat yang ingin praktek boleh langsung dipraktekkan. Bagi yang nyimak dipersilahkan juga karena nanti akan saya kirim kembali recordnya. Kemudian pilih get started. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah get started, step 1 upload your worksheet. Jadi disuruh mengupload worksheetnya. Di sini ada pilih file, kemudian upload. Format yang terbaca ya, format yang support dengan live worksheet ini adalah dalam bentuk PDF, kemudian JPG atau PNG. Oh, berarti kalau dalam dokumen nggak bisa, Bu ya? Harus dokumen, iya nggak bisa. Harus di-convert dulu. Iya, jadi di-convert dulu dalam bentuk PDF. Jika misalkan Ibu punya file PPT, ya bisa di ini juga dibawa ke PDF, di-convert dulu. Ya, bisa juga JPG. Kemudian size limit ini adalah file yang kita upload, yang ini ya PDF ini maksimal ya, maksimal itu hanya 5 MB. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 MB itu bisa juga di-convert ya, misalkan terlalu besar itu bisa di-convert kembali, file PDF itu dikurangi. Oke, lanjut kita pilih file. Pilih file, kita akan mengupload file yang sudah kita PDF-kan ya. Yang saya maksud adalah draftnya. Jadi ini yang saya sudah rubah menjadi dalam bentuk PDF. Open. Ya. Nah, setelah open ini sudah terupload. Maaf, belum ya. Oke, sudah ada di sini. Lanjut klik upload. Nah, ini tampilannya ketika sudah di-upload ya. Nih. Jadi ini materinya. Nah, ini. Kita langsung ke sini karena kita akan membuat kunci jawaban. Ya, kita akan membuat kunci jawaban. Untuk nama, ini ada ikon tanda seperti tanda tambah ya, sahabat. Kita bikin kotak di sini. Kayak gini. Ya. Kemudian kita tulis contoh nama Rita Asmi Narseh. Boleh nama lain ya, karena nanti kan di situ yang mengetik adalah siswa kita sesuai dengan nama peserta yang mengerjakan. Contoh misalkan kelas 11 IPS 4.
Nah, ini langsung menuju ke soal. Ya, soal ini nomor 1 ini jawabannya adalah bagian D. Ya, misalkan bagian D. Nah, inilah tadi fungsinya saya sampaikan dibuat jarak 2 spasi ya, karena kita akan membuat kotak. Contoh, misalkan jawabannya adalah bagian D. Kita bikin kotak seperti ini, ya. Kemudian perintahnya adalah select titik 2, yes. Untuk jawaban benar. Untuk jawaban salah, jawabannya, perintahnya ya, select titik 2, no. Ini bisa kita copy saja. Ctrl C. Bikin kotak dulu. Bisa terlihat ya sahabat tulisannya, perintahnya select now. Saya ketikkan dulu di file Word supaya jelas. Nah, sudah terlihat ya. Jadi untuk jawaban benar, perintahnya setelah membuat kotak, kemudian diklik, ketikkan select titik 2 yes tanpa spasi. Kemudian untuk jawaban salah, select titik 2 no. Perintahnya tanpa spasi. Oke. Lanjut nomor 2. Diklik 2 kali ya. Select no. Ctrl C supaya lebih cepat ya, kita Ctrl C saja. Ctrl V. Ini tercopy semua ini. Saya edit dulu. Lanjut nomor 3. Jawaban A yang benar, jadi select titik 2 yes. Nah, ini sudah selesai ya sahabat. Jika sahabat punya soal 10, berarti perintahnya sama seperti ini.
Jika jawabannya salah, maka perintahnya adalah select titik 2 no tanpa spasi. Jika jawabannya benar, select titik 2 yes tanpa spasi. Kemudian kita preview untuk melihat tampilannya. Nah, ini ya. Ketika ini benar semua ini, maksud saya begini, perintah-perintah yang kita berikan tadi adalah benar semua, ya. Jadi makanya tandanya seperti ini. Sekarang kita coba perintahnya kita berikan salah satu ya. Misalkan salah ketik. Contoh nomor 1. Misalkan huruf T-nya saya hapus. Kita lihat tampilannya. Nah, ini ya. Ketika perintahnya salah, maka tampilannya akan seperti ini ya, berbeda ya. Jadi kalau benar, maka ada warna di dalam kotak tersebut. Oke, kita ulang kembali, kita perbaiki kembali. Oke, kemudian kita review. Nah, ini kita coba mengerjakan ya sahabat ya, kita coba mengerjakan di preview ini. Contoh misalkan namanya Lala. Kelas 11, IPS 4. Kemudian mencoba menjawab. Cari finish. Nah, ini finish ya. Kita finish. Nah, ini ya. Dapatnya 8. Ya, 8. Jadi skor maksimalnya 10. Jadi mungkin di antara sahabat bertanya, di mana meletakkan skor tersebut ya. Jadi untuk live worksheet ini akan otomatis memberikan skor pada masing-masing soal kita. Jadi kita tidak perlu menuliskan scores ya. Jadi misalkan soal kita 10 atau 8, contoh saja misalkan soal saya 3 ya. Skornya jadi skor maksimalnya adalah 10 seperti itu. Pak Sudarno, gambar yang mana ya Pak yang nggak muncul? Maaf. Sahabat yang lain gimana? Muncul nggak? Mohon infonya. Muncul. Oh ya, oke baik. Gimana Pak Sudarno? Sudah tampak? Mungkin faktor jaringannya. Sudah Bu, sudah muncul. Oke baik, alhamdulillah. Oke. Sudah muncul. Jadi ada yang mau ditanyakan di sini sahabat? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akan langsung untuk mendapatkan link ya. Untuk mendapatkan link, ini ada save ya. Jadi ini yang pena ini untuk mengedit, kemudian yang kayak gambar ini adalah untuk preview. Ini ada tulisannya preview. Ini save untuk menyimpan ya. Sedangkan ini untuk discard, maksudnya menghapus ya. Jadi misalkan soal yang sudah kita buat ini kemudian kita klik discard, maka akan hilang. Kemudian klik save, simpan. Nah, setelah diklik save, akan tampak di layar, yes, I want to share my worksheet with other teachers. Kemudian yang kedua, no, I want to keep it private. Jadi dua-duanya ini bisa ya, sahabat. Jadi yang pertama ini artinya kita akan men-share lembar kerja kita ini kepada semua guru. Ya, jadi nanti akan tersimpan di live worksheet. Jadi semua guru ketika mencari ya, misalkan contoh saya hortatory exposition. Ketika saya I want to share my other teachers,
maka nanti otomatis akan bisa digunakan oleh guru lain. Kemudian, jika now I want to keep it private, ini maksudnya adalah soal ini hanya kita gunakan secara pribadi. Ya, kita tidak mengizinkan orang lain menggunakannya seperti itu. Kemudian di sini you can save up to 30 private. Jadi kita hanya bisa menyimpan dalam bentuk privat ini maksimal itu adalah 30. Ya, seperti itu. Saya akan contohkan yang pertama ini ya. Saya mau share. Nanti saya akan kembali untuk no, I want to keep it private. Ya, atau ini dulu ya. Saya mau menyimpan secara pribadi. Seperti ini. No, I want to keep it private. Tuliskan worksheet kita ya. Contoh misalkan ini tadi hortatory exposition. Nah ini saya kasih nama hortatory exposition. Setelah itu save, simpan. Nah ini link ini bisa disalin ya. Disalin ini atau bisa mengambil linknya di sini. Open worksheet. Nah di open worksheet ini ya, ini bisa copy atau share through WhatsApp. Bisa langsung ya, share ke WA gitu ya. Lanjutkan ke chat gitu. Jika mau melanjutkan ke WA. Misalkan minta mengunduh ya. Jadi nggak usah lewat WA, saya salin aja tadi linknya. Nih ya, copy saja, copy. Kemudian bisa dipaste ke grup Telegram. Misalkan ya, saya paste lagi di grup Telegram. Nah, tuh. Saya sudah paste ke grup Telegram. Ya Pak Sudarno, insya Allah tolong tutorial ini nanti di-share biar bisa, ya tentu ya. Ya, sudah pasti itu Pak akan di-share. Insya Allah ya, nanti mungkin setelah buka puasa insya Allah. Oke, sudah tahu ya sahabat untuk mendapatkan link. Ya, selanjutnya saya akan pandu tadi men-share secara umum ya. Ini tadi kan secara pribadi ya. Ini ya, edit ya. Ini ada tulisan edit, klik edit. Nah, ini kemudian save kembali. Oh, tampilannya masih sama ya. Oke, ini tadi kan no, I want to keep it private yang secara pribadi. Sekarang kita akan share kepada guru lain. Nah, seperti ini. Replace exciting worksheet or save as new one. Ya, maksudnya ini adalah apakah nama filenya akan tetap sama, ya, atau akan menyimpan dengan nama lain. Ya. Saya tetap simpan sama ya. Nah, ini. Di sini judulnya hortatory, kemudian language ya. Language-nya silakan dipilih Indonesia. Meskipun mata pelajaran bahasa Inggris, maksudnya adalah ini digunakan untuk sahabat kita yang di negara Indonesia. Indonesian. Oke. School subject ya. English atau bahasa Inggris gitu ya. Nih.
Grade ini tingkatannya ya. Tingkatannya misalkan kelas 3. Main contact di sini diisikan adalah maaf bukan main contact tapi main content. Kontennya ya. Kontennya adalah text hortatory exposition. Kemudian other content in the same language of your worksheet ya. Konten lainnya ya, konten lainnya bisa kita tuliskan misalkan ini tadi hortatory terkait untuk dalam bahasa Inggris itu ada modals ya, ada namanya modals. Kemudian age from ini usia dari berapa ya? Contoh misalkan 15, 14 sampai 15 sebagai contoh. Nah, di deskripsi ini misalkan hortatory exposition for kelas 11. Nah, ini. Do you want to share ya the document as PDF to? Di sini adalah pertanyaan apakah kita akan men-share dokumen ini juga dalam bentuk PDF? Jika no, klik no. Jika yes ya, klik yes gitu. Kemudian allow embedded in other website ya. Apakah kita mengizinkan ketika menyalin link itu kemudian dibawa ke website? Jika ya, klik ya. Jika tidak, klik no, seperti itu ya. Kemudian save. Nah, setelah save, kemudian open worksheet. Atau link ini juga bisa ya sahabat disalin. Nah, kita bisa mengisi open worksheet. Sama tadi caranya ya. Ini share through WhatsApp atau langsung mengcopy di sini ya. Copy. Kemudian paste ke grup WA. Ya, seperti itu ya. Contoh, saya paste ke sini untuk kita kerjakan ya. Oh, kita harus buka browser lain sepertinya ya, supaya tidak sama. Nah, itu tadi contoh ya sahabat, ada tadi di grup Telegram, saya buka dulu Telegram. Nah, yang ini ya. Yang ini, jadi ini check my answers. Check my answers, ini adalah ketika siswa yang menjawab soal itu ingin mengecek nilainya secara langsung, maka klik check my answer. Nanti akan muncul nilai pada layar. Nah, jika klik email my answer to my teacher, berarti siswa tersebut akan mengirimkan jawabannya kepada gurunya. Ya. Dengan catatan kita memberikan email kita kepada siswa. Ya. Contoh tampilan ketika siswa mengirimkan jawabannya ke email guru ya. Contoh akan tampak di sini ya sahabat, di akun worksheet, kemudian my mailbox. Ya, ini. Nah, ini contoh. Jadi ada satu orang yang mengirimkan nilainya melalui email. Ya, ini ya. Dapat 6. Siapa? Yaitu atas nama ini nih. By Lukiana ya. By Lukiana berarti oleh siswa yang bernama Lukiana seperti itu. Jadi dari sahabat mungkin jika mengadakan ulangan harian, jadi kita berikan email kita kepada siswa atau peserta didik kita.
Jadi klik pilihan yang kedua. Namun jika ingin manual, misalkan di dalam kelas, kan bisa juga, biasa juga siswa kan penasaran, jadi klik yang pilihan pertama tadi, siswa akan secara langsung melihat nilainya. Kemudian kita mendata satu-satu, si A, si B dapat berapa, seperti itu. Silakan sahabat, ada yang mau ditanyakan? Saya stop share screen-nya. Jika ada yang ditanyakan, nanti saya akan kembali share screen seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Sudah atau Ibu Evi, kalau atau teman-teman yang lain yang sementara ini misalkan yang sudah ada yang praktek, boleh dikirim linknya di grup Telegram. Nanti sahabat yang nyimak silakan bantu ya sahabat untuk menjawab ya. Kemudian Bu Evi boleh kirim emailnya yang untuk mendaftar live worksheet ini ya, untuk mengetahui contoh ya, contoh bagi siswa yang mengerjakan kemudian mengirim ke email. Jadi tadi sudah saya tayangkan akun worksheet ya, kemudian pilih my mailbox seperti itu, nanti akan terdata di sana. Gitu. Berarti ketika kita bikin, kita langsung share ke guru aja gitu Bu kali Bu ya? Berarti jangan di privat. Bagaimana Ibu ketika kita membuat, ketika kita buat yang worksheet-nya, yang ibarat yang tadi nih, yang soal yang itu kan nanti dibuat worksheet-nya, nanti langsung share ke grup aja ya, grup langsung di-share biar orang lain nggak tahu, terus biar nanti juga kita bisa tahu yang itu siapa aja gitu, terus nanti kita share email kitanya gitu. Iya, jadi kan ini kan untuk siswa. Jadi link ini kalau misalkan Ibu kelasnya di Google Classroom, copy kemudian paste ke Google Classroom, kemudian set misalkan jam berapa mau dikerjakan. Kemudian kita kirimkan link kita ya. Kita kirimkan link kita, silahkan Ananda kirim jawabannya ke email Ibu Guru di ini emailnya bla 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 seperti itu. Atau bisa juga misalkan kalau di Google Classroom kan nanti siswa akan menjawab kemudian mengupload kembali ya. Misalkan mereka share screen hasilnya gitu kan sama aja. Ya. Kalau misalkan mereka pilih yang bagian satu, mereka bukan share screen, mereka screenshot kemudian mereka upload kembali di GC Google Classroom seperti itu. Dari Ibu aja mana nyamannya gitu. Ya, siap Bu. Oke. Besok insya Allah kita praktek kembali ya untuk jenis soal yang lain. Besok masih juga Bu? Ya. Besok masih juga ada kelas? Iya kan 3 hari kan? Ini baru hari kedua. Oh, sekarang baru sekarang hari ketiga. Belum. Hari kedua. Siap Bu, siap. Ya, oke. Bagaimana sahabat yang lain? Nggak ada pertanyaan nih. Silakan. Oh, Bu Wiwi, angkat tangan. Silakan Bu Wiwi, buka aja ininya, speakernya, baru bertanya. Bu Wiwi Septiani, silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi, angkat tangan. Oh, ya. Kita mungkin mau ini ya. Sebelum akhir mungkin buka dulu deh kameranya, kita screenshot dulu fotonya jika berkenan. Silakan sahabat. Kalau yang Epi kameranya jelek, jadi pakai foto aja Bu gitu, daripada burem. Oke, baik, saya kirim ya di grup nih. Oke. Ya baik, demikian sahabat untuk pertemuan kita siang menjelang sore ya. Ya kalau di tempat saya sudah asar nih. Ya baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.